izin, Bapak kan sebagai penasihat Kapolri juga ya. Mungkin menanggapi soal kasus Vina ini mungkin saat ini seperti apa sih Pak? Mengingat kan kayaknya semakin lama semakin semrawut nih Pak Ya kasusnya inilah gitu. perkembangan daripada masyarakat sekarang ya, dan betapa kuatnya media itu ya. Dan sekarang ini media lagi gencar-gencarnya menyoroti kinerja polisi, berangkat dari viralnya film mengenai Vina ini yang sangat tidak cocok dengan apa yang terjadi di persidangan, sehingga menimbulkan polemik atau persepsi masyarakat ya, yang mencurigai bahwa dulu kasus 2016 itu tidak ditangani secara baik atau dalam arti lain karena direkayasa lah, dipaksakan kecelakaan lalu lintas kemudian dipaksakan sebagai suatu pembunuhan karena korbannya adalah diantaranya adalah anaknya seorang polisi, diantaranya begitu, sehingga itu menarik perhatian khusus. Nah sekarang kasus itu sudah diputus dan kemudian polisi sekarang masih dituntut lagi untuk menangani yang 3 DPO itu ya. Tapi dari DPO 3 itu polisi kemudian hanya menemukan 1 karena yang lainnya dicabut keterangannya, sehingga sekarang memfokuskan pada 1 ini. Dan 1 ini sudah cukup di awal itu didalami, kemudian nanti pasti akan diberikan klarifikasi apakah si Peggy ini patut untuk dituntut atau tidak. Apabila buktinya cukup, ya polisi pasti akan menangkapnya bicara. Tapi apabila bukti-bukti yang dikumpulkan tidak cukup, mungkin nanti akan didiskutikan. Ya, cuma gitu aja. Yang penting rakyat ada klarifikasi. Oh ini yang terjadi. Pak, kan dari pihak kepolisian dari Bapak Susno Duaji kan juga mengatakan mencurigai kesaksian dari Mel dan Aib. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Kalau saya sih setiap orang boleh berpendapat. Ya saya juga boleh juga mencurigai itu kesaksian karena kesaksiannya sangat tidak masuk akal. Tetapi nggak mungkin kita itu menafikan kesaksian orang, ya tetap kita terima dan kemudian kita pelajari kualitasnya. Saya kira itu. Ya, Pak, tapi kalau misalnya terbukti nanti suatu saat kesaksian mereka berdua memang palsu, ada kemungkinan juga dong Pak, mereka akan masuk ke dalam jeruji besi ya, Pak? Pasti mereka akan kena sanksinya bersaksi palsu ya. Tapi untuk saat ini polisi tidak belum ngomong gitu, nanti sangkanya kita mau mengepres para orang yang bebas berpendapat. Sudah biar aja nanti mereka menanggung akibatnya atau memberikan kesaksian palsu. Nanti bisa ada hukumnya tersendiri. Pak, ini yang lagi menjadi polemik adalah ini kan bapaknya Iki kan selaku polisi ya, juga. Kasat Narkoba. Iya, nah maksudnya ini kan sampai detik ini pun kasus ini naik mencuat itu, tapi bapaknya Iki itu belum memberikan keterangan apapun dan publik juga bertanya-tanya nih Pak, mungkin bagaimana Pak tanggapannya? Kalau saya sebagai bapaknya Peggy ya itu ya, pasti dia kan merasa terpukul ya dia meninggal. Kalau dia memberikan kejelasan sekarang, apapun yang diomongkan pasti tetap nggak akan mempengaruhi keresahan beliau. Beliau mendingan kan waktu itu ngomong itu anak saya korban, anak saya di ini dan sebagainya. Itu kan dituduhkan karena itu anaknya bapaknya Kasat Narkoba. Kemudian yang dikirimkan takutnya itu ada keterlibatan dengan geng dan sebagainya. Sehingga itu seakan-akan ini kasus ini yang mengungkap adalah bapaknya Eki, bapaknya Eki itu. Itu yang sudah dituduh itu, ya sekarang ya lebih baik dia nggak usah bicara, biar hukum yang mengklarifikasi itu biar proses hukum saja. Tapi kalau dari Bapak sendiri melihat kasus ini gitu, mungkin kinerja Polri sendiri mungkin menurut Bapak sendiri memang sudah tepat langkahnya atau seperti apa? Kalau bagi saya ya dari awal saya mengatakan dengan melihat putusan pengadilan 2016 yang menghukumkan 8 orang itu, saya menilai polisi sudah tepat, sudah sempurna kerjaannya, yaitu memberkas dan kemudian mengantarkan para tersangka itu sampai diputus hukumannya berat. Ya. Kalau ada kesalahan waktu itu, mestinya sudah dikoreksi sama jaksa dong, nggak diterima berkasnya. Ya. Kemudian sama hakim juga diputus bebas. Kalau memang polisi ada kesalahan, tapi ini kan tidak. Nah, terhadap kayak gini ini kalau yang puas mestinya dengan kinerja polisi 2016 silakan ajukan PK. Nah untuk ini mengusut si Peggy ya,
Ini kalau ada yang nggak benar, ya langsung di peradilan atau lapor ke Propam atau Komnas HAM dan sebagainya. Dan kemudian nanti pada waktu persidangan majukan semua bukti-bukti yang menguatkan si PG ini. Itu yang mesti dikerjakan, jangan pakai media kesana sana, emang nggak ada gunanya. Kasihan rakyat. Pak izin. Nah, satu lagi yang terbaru adalah ini kan baru saja kemarin mantan narapidana yang baru keluar. Ya, gitu itu kan. dia berbicara katanya pada saat di dalam itu yang berlapan ini katanya mengaku Itu dipaksa kan dipaksa gitu. Ya, Ya, itu, mungkin bagaimana ya, Pak itu menyikapinya Pak? mungkin cerita dia benar, tidak dibuat-buat ya. Ya. Tapi pengakuan yang kayak gitu itu ya, saya sebagai penyidik dan 50 tahun saya bekerja di polisi itu pengakuan yang saya dicabut kukunya, diinjek-injek supaya itu sudah biasa dilakukan. Saya dulu pernah ngalami kayak gitu, saya periksa orang ya, saya tangkap 12 orang dari Maluku sana, saya terbangkan pakai pesawat, kemudian saya periksa sendiri, saya sewaktu itu udah brigjen, saya periksa 12 orang itu, periksanya di depan aula itu di dalam ruang rapat, satu diperiksa yang lain melihat sini, giliran sampai selesai jam 12 malam. Sebulan kemudian dia lapor ke Kompolnas, ke Komnas HAM, ke PM. Oh Pak, saya ngaku akan dicabut kukunya. Lawang saya yang meriksa kok. Saya panggil Komnas HAM, silakan Pak dengar itu keterangannya. Pengacara yang melihat waktu saya periksa dia. Nah, dari situlah saya menarik kesimpulan orang yang begitu itu kok zaman dulu memang banyak di polisi apa itu gitu ya. Zaman Belanda apalagi. Tapi kok sekarang setelah KUHP itu kita diawasi kok oleh jaksa, oleh Propam, oleh Komnas HAM, oleh Kompolnas itu saya kira cerita kayak gitu biasa. Tapi mungkin ya benar, silakan aja untuk koreksi ini ke dalam. Makanya jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.